Baik, mari kita lanjutkan kajian kita masih di dalam kitab Mujarobatir Robi halaman 28. Qala al-malif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min hawasiha lan iku setengah sing hasyate surat Al-Qadr. Kama keterangan utawa barang kala kang ngendika sapa batul ulama setengah ulama anaman utawi stune wong qiraah kang maca sapa man ing surat Al-Qadr sitan kawan nembal salah sinalan 30 apane marotan ambalane diwacake alama ing ngatasé banyu warasalan nyirati sapa man biklan mak nyirati soban ing dodot utawa klambi jadidan kang isih anyar wala bisa ulan nganggo sapa man ing soban jadidan nak ngono lam yajal mengko ora gingsir-gingsir soman iku fi saati rizkin ing dalam jembare rezeki madama ing dalam semangsane isih langgeng utawa isih apa asabu dodote utawa klambine mau iku alaihi ing atase man iku alaihi ing atase man. Jadi khasiat daripada surat Al-Qadr sebagaimana yang sudah didawuhkan atau diberitahu ya oleh sebagian ulama bahwasanya kalau ada orang yang membaca surat Al-Qadr sebanyak 36 kali ya, jadi Anda baca surat Al-Qadr 36 kali, yang dibaca adalah Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi sahr. Tanayyalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu Anda baca sebanyak 36 kali. Kemudian Anda tiupkan ke air. Airnya kemudian Anda ciprat-cipratkan atau percikkan ke baju Anda yang baru Anda beli dari pasar ya. Jadi syarat medianya adalah baju yang masih baru. Kalau baju yang sudah bekas ini tidak bisa digunakan atau tidak memenuhi syaratnya harus baju baru yang belum pernah dipakai. Nah itu setelah diciprat-ciprati itu ya, kemudian Anda pakai pakaian itu, maka baju penarik rezeki itu akan membuat Anda ini luas rezekinya, diluaskan rezekinya, dan Anda tidak akan ketelatan yang namanya uang ya, selagi Anda masih menggunakan baju tersebut. Jadi maksudnya ritual ini cuman sekali pas waktu Anda beli baju baru ya. Nanti setelah ritual ini udah dicipratin atau dicipratkan air terus bajunya kering, kemudian Anda pakai, habis itu dicuci, Anda nggak perlu ritual lagi ya. Jadi itu baju bisa Anda gunakan untuk kerja di kantor, kerja dimanapun, dan itu akan membawa hoki ya, membawa hoki. Jadi baju itu pembawa hoki, menyebabkan rezeki Anda jadi mudah karena sudah ada barokahnya surat Al-Qadr. Jadi kalau kita meyakini bahwa surat Al-Qadr ini bertuah ya, bisa kita salurkan energinya ke baju yang masih baru ya. Nanti setelah ritual pertama itu Anda nggak ritual lagi, nggak apa-apa. Jadi setelah baju itu Anda pakai kotor, Anda cuci, nggak harus ritual lagi. Nah selagi Anda bajunya masih layak pakai, bisa buat kerja, bisa buat menutupi aurat Anda, ini Anda kalau memakai baju itu atas izin Allah akan diluaskan rezekinya, akan mudah mendapatkan kerjaan dan lain-lain, karena baju itu mengandung unsur keberkahan surat Al-Qadr ya. Jadi saya ulang lagi, tata cara bikin supaya rezeki kita
ini luas dan lancar menggunakan baju, itu ritualnya adalah Anda bacakan surat Al-Qadr sebanyak 36 kali, kemudian Anda tiupkan, setelah membaca itu ditiupkan ke air bersih, air putih, kemudian airnya Anda ciprat-cipratkan ke baju Anda ya. Diciprat-cipratin dan nanti terus Anda pakai, setelah kering Anda pakai. Nah, atas izin Allah dengan media itu baju Anda akan mengandung keberkahan, mengandung hoki atau penarik rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah-arah yang tidak disangka-sangka datangnya ya. Dan ini harus dipondasi atau kita ya, pondasi atau kitanya sendiri harus meyakini. Jadi pondasinya harus yakin. Kalau Anda di situ nggak yakin, ya pastinya keraguan itu yang membuat Anda itu ya sulit rezeki. Kenapa bisa demikian? Karena pada dasarnya Anda nggak, pertama tidak punya keyakinan. Terus yang kedua di situ Anda sudah suudon ya, suudon itu jelek prasangkanya kepada Allah. Kalau Anda husnudon, baik sangka kepada Allah dengan media baju dibacakan surat Al-Qadr itu akan luas rezekinya ya, maka Allah akan memberi apa yang Anda yakini itu, karena Allah itu maha pemberi, maha pemurah. Jadi tidak ada yang di situ sulit bagi Allah, itu tidak ada. Semuanya itu cuma sekedar media. Jadi baju itu sekedar media untuk rezeki Anda biar lancar. Adapun zat yang membuat lancar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah itu juga memerlukan media ya, memerlukan wasilah atau perantara atau sarana. Kalau kita itu ibaratnya pengen nampung air tapi kita sarananya nggak punya tembor, nggak punya ember, ya akan sulit untuk nampung air. Jadi Allah kasih air tapi Anda nggak punya tembor, ya susah ya. Sama seperti ketika Allah ingin melancarkan rezeki tapi Anda nggak punya media, nggak punya doa, nggak punya baju penarik rezeki, ya tentunya akan susah untuk membuat Anda itu jadi luas rezekinya. Makanya ya namanya ini sekedar wasilah, sekedar media, pastinya kita harus meyakini ya, yakin seyakin-yakinnya. Kalau untuk senderan vertikalnya ya tetap ke Allah Subhanahu wa taala, bukan baju itu. Kalau baju itu kita sandarkan bahwa rezekinya itu ke baju, ya kita malah jadi syirik ya, karena menyekutukan Allah. Tapi kalau kita itu meyakini bahwa dengan adanya Anda ritual surat Al-Qadr itu menyebabkan rezeki Anda lancar ya. Yang lancarin siapa ya? Tentunya Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan syirik ya. Jadi itu sebatas media, sebatas sarana untuk menggapai rezeki Anda jadi luas dan banyak. Nah, semacam itu. Kalau kita yakin, maka ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Ketika kita berdoa, kita yakin bahwa Allah mengijabah, maka Allah akan mengijabah doa-doa kita sebagaimana firman-Nya Allah, ud'uni istajib lakum. Jadi ud'uni istajib lakum. Jadi ketika kita disuruh kepada Allah supaya berdoalah kalian kepadaku, maka pasti saya akan mengabulkan doa-doa kalian. Itu janji Allah semacam itu. Jadi kita harus yakin. Pokoknya garis besarnya harus yakin. Kalau nggak yakin ya susah ya, nggak akan bermanfaat. Begitu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Anda sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.